Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya mau ini ya, mau ada kegiatan membuat media tanah yang paling simpel, paling baik lah gitu, paling aman intinya, paling aman dan hasilnya memuaskan. Nah, di sini saya udah tersedia nih ya, tanah gembur. Tanah gembur kalau nggak ada di teman-teman tanah gembur juga bisa pakai tanah liat atau tanah merah yang susah itu nggak apa-apa, kumpulin aja nih. Ini nanti saya taruh di wadah, ditaruh di tempat pembuatannya. Ini komposisi yang utama, bahan utama tanah. Yang kedua, nah nanti pakai komposisi ini ya, serbuk kayu yang sudah fermentasi teman-teman. Nanti ini disatuin ke satu tempat sama media tanah tadi. Ini bahan kedua. Yang kedua nanti pakai ini nih, bekas pembakaran. Ini sedapatnya aja ini, nggak perlu banyak, seadanya ini. Ini fungsinya cuma untuk menambah kandungan unsur N. Yang kedua menetralkan pH tanah yang asam ya, nih yang asam. Tapi kemungkinan besar ini pH tanahnya nggak asam ya, soalnya nggak pakai gembur. Yang kedua, nah sekarang teman-teman ini bahan ketiganya udah saya taruh di satu tempat ya. Ini tanah gembur. Kalau nggak ada di tempat kalian kan bisa tanah liat, nggak apa-apa, soalnya kan nanti ada ini yang gemburin. Nah, menggemburin ini serpihan potongan gergaji. Yang kedua ini secukupnya, seadanya. Tapi kalau bisa ini banding satu, ini banding satu yang artinya ini satu ember, ini satu ember, ini satu ember. Ini abu ini ya, bekas pembakaran kayu atau abu apa aja lah yang bekas pembakaran aja. Tujuan utamanya yaitu untuk menetralisir tanah yang mengandung asam ya. Nah, ketiganya udah di satu tempat. Nanti kita aduk ya teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng cara ngaduknya gimana yang baik dan benar supaya rata. Oh, sama ini ya teman-teman nih, kalau di tempat kalian nggak ada ini, kalian bisa menggunakan sekam padi ya, sekam padi. Sekam padinya kalau bisa 1:1 juga, sekam padi yang belum dibakar satu, yang udah jadi arang satu, sama ininya juga satu, semuanya 1:1. Tapi ini mah kalau menurut saya ya yang terbaik ini sih nggak dipatok harus 1:1. Ini mah cuma fungsinya kayak sekam bakar, ini tuh fungsinya untuk ngegemburin, untuk merosin tanah. Tapi buat kalian yang males nyiram, nih, misal males nyiram nanam kebunnya, banyakin tanahnya, ini dikurangin, ke tingkat keporosannya dikurangin, ini dibanyakin nih, karena dia ini mampu menyimpan air ini ya, sangat lama dia ini mengendap. Nah, perannya ini sedikit dibanyakin. Tapi kalau kalian rajin, kalau bisa 1:1, tanahnya poros, kelembabannya terjaga. Kalau tanahnya itu basah, ininya juga dikit, jadi si tanah itu poros. Tapi kalau males ya balik lagi kayak tadi itu, ininya dibanyakin, ini banyakin, abu ininya nih, pembakaran ini sama ini kurangin. Nah, itu tergantung enaknya teman-teman maunya gimana ya. Kalau saya pribadi lebih suka gunakan 1:1. 1:1. Nah, di sini saya nggak pakai kohe kambing ya teman-teman, karena kohe kambing itu memang untuk menghidupkan mikroba-mikroba pada ini ya, media tanah. Tapi bagi saya nggak perlu, karena bukan nggak ada ya tempat saya, tapi banyak fermentasi lagi, ini lagi. Ini aja udah cukupnya teman-teman, ini udah cukup. Yuk kita sekarang mulai cara mengaduknya, kita lihat bareng-bareng yang baik dan yang benar gimana. Sekarang kita aduk ya teman-teman. Perhatikan baik-baik cara ngaduknya, biar cepet rata gitu. Nanti ini kan tujuannya mau saya taruh di pot. Sekarang kita aduk dulu ya teman-teman, gimana cara ngaduknya biar simple cepet.
taruh dulu kayak gini ya teman, biar rata. Taruh kayak gini, nah itu kita taruh ini ya, biar kayak kue lapis gitu ya. Baru ini kita taruh di atas. Taruh lagi. Nah udah, baru kita kikis begini ya. Poros ya teman-teman. Nah teman-teman, jadinya poros ya tuh, poros. Kita balik lagi. Oke teman-teman, itu udah teraduk rata ya, udah teraduk rata. Simpel kan cara aduknya tuh, udah jadi media tanah. Nah yang bagus nih ya, tanahnya nih kita lihat tuh, poros.
poros. Tapi jangan salah, biarpun ini poros ya, ini penyimpanan airnya sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalau kena air dia tidak terlalu becek, tidak juga terlalu air itu terlalu larut porosnya itu. Jadi mampu menyimpan ini ya, maksudnya mampu menyimpan air dengan baik, tapi dengan tingkat kelembabannya tidak terlalu becek. Jadi bagus buat tanaman ya. Sekarang ini saya mau taruh di pot ya, kira-kira dapat berapa polybag. Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. 1:1 kan, ini hasilnya kan lumayan gitu. Next teman-teman, sekarang mau saya taruh ke polybag dulu ya. Kita polybag ini lumayan ya, cinta. Ini pasang kangkung.
Nah, ini hasil proses akhirnya ya teman-teman. Proses akhirnya ini udah disiram sebelumnya ya. Terakhir disiram, yang nggak sempat videoin ya, disiram secukupnya atau sampai lembab. Lalu diamkan minimal selama 1 minggu. Tujuannya biar apa didiamkan selama 1 minggu? Nah, tujuannya si tanah ini biar menyatu dulu ya ke fermentasi, nggak bakal campur-campur gitu. Fermentasi langsung bisa aja ditanam langsung, sama aja. Cuma kan ini hasilnya ya belum tentu gitu, tumbuh-tumbuh. Tapi kalau difermentasi itu hasilnya udah ketahuan ya, sangat bagus. Nanti saya buktiin ke teman-teman kalau udah hasil fermentasi ditanam hasilnya kayak gimana. Media tanam yang saya anjurkan ya, cara saya bikin ini paling sederhana, paling simple, nggak perlu kohe, nggak perlu ini ribet-ribet anu lah segala macam. Kalau saya sih sederhana aja yang ada gitu, yang ada di lingkungan sekitar rumah itu juga bisa ditanam. Nggak perlu ngikutin harus tutorial yang lain, harus kayak kambing lah sama kohe ayam lah segala macam. Sebenarnya kan kohe kambing itu mengandung unsur N sama ini apa mikroba buat ini menghidupin tanah ya, kayak patogen baik lah buat tanaman gitu. Hanya saja kan ribet lagi, difermentasi lagi. Kalau fermentasinya kurang pas, yang ada nanti si akar itu kalau ditanam jadi busuk ya, jadinya patogen jahat gitu. Akar itu ada yang dimakan, jadi tanaman gak sehat. Kalau saya paling simpel ya begini ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada kohe kambing atau kotoran-kotoran yang lain gitu campur, resiko penyakit dari akar itu nggak ada. Nah, jadi cukup ini aja ya teman-teman. Semoga teman-teman ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau buat jadi pelajaran sederhananya gimana cara membuat media tanam, nggak perlu ribet ini. Oh ya, terakhir jangan lupa ya, ini ditutup selama 1 minggu biar kelembabannya terjaga gitu tanah ini. Next buat video yang lainnya teman-teman, buat pembuktiannya, takutnya saya omdo atau gimana, ini mah akal-akalan abang doang nih buat bikin YouTube. Teman-teman subscribe aja dulu, like, nanti kalau saya bikin video ada buktinya ya, hasilnya kayak gimana. Nah, nanti saya share lagi buat teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.